Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan tahun 2020, jurusan PPKN Fakultas Ilmu Sosial. Dalam pembuatan video kali ini, untuk memenuhi suatu tugas proyek dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Tema dalam pembuatan video kali ini adalah pemahaman keluarga dan tetangga saya mengenai macam-macam hukum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hasil mini riset yang saya lakukan, diketahui bahwa menurut pemahaman keluarga dan tetangga saya mengenai macam-macam hukum yang berlaku di masyarakat sangat minim. Terutama mereka hanya mengetahui hukum pidana saja. Maka dari itu, saya membuat suatu rekayasa ide dengan tujuan untuk menambah pengetahuan ataupun pemahaman mereka mengenai macam-macam hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi, rekayasa ide yang saya buat adalah dengan memberikan sejumlah solusi yang saya tawarkan pada rekayasa ide tersebut, yaitu dengan memberikan sejumlah edukasi atau sosialisasi positif kepada masyarakat. Jadi untuk lebih lengkapnya, lihatlah video berikut ini. Assalamualaikum. Salam. Mohon izin Bu, mengganggu waktu sebentar. Oh, boleh, silakan masuk. Terima kasih Bu. Saya dari mahasiswa UNED membuat suatu tugas penelitian. Jadi bolehkah saya ingin mewawancarai Ibu? Boleh. Jadi menurut pemahaman Ibu, apakah yang dimaksud dengan bentuk-bentuk hukum yang Ibu kenali? Kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak begitu kenal dengan hukum. Kalau kami di sini hanya mikirkan makan seharian, belanja cukup enggak. Kalau tentang hukum, ya setahu kami kalau ada pencurian dihukum, udah gitu aja. Untuk selanjutnya kami nggak tahu. Berarti hukum yang Ibu kenali tersebut tidak ada. Maksudnya hukum yang sering terjadi menurut Ibu? Ya sering ada. Kalau ada pencurian ketangkap dihukum. Apakah hukum itu dipidanakan atau gimana? Dipidanakan. Kadang juga dipidana 2 hari atau diurus bisa keluar. Jadi kenapa Ibu hanya tahu tentang pemahaman hukum itu aja, Bu? Kan jenis hukum itu banyak. Jadi kenapa yang Ibu kenali hanya hukum pidana saja? Karena hukum pidana itu yang lebih jelas. Setiap ada pelanggaran, ada sesuatu yang kira melanggar hukum, di situ dibawa polisi, dibawa pidana, entah berapa tahun, saya pun kurang tahu. Berdasarkan pada yang Ibu ketahui tersebut, hanya pengetahuan tentang hukum pidana saja. Iya, mungkin wawasan ibu yang kurang begitu paham, begitu luas, karena maklumlah masyarakat di sini di zaman-zaman ibu ini jarang yang tamatan tinggi, paling SD. Ibu sendiri pun masih SD tamatannya. Jadi salah satu penyebab terjadinya hukum itu apa saja menurut Ibu? Ya kalau menurut saya, kalau yang di sini saya tahu, yang jelas ada tabrakan umpamanya di jalan, datang polisi, yang tadi hukum nggak dihukum saya nggak tahu. Yang penting ada polisi. Setahu masyarakat di sini kalau ada polisi itu ada hukuman. Gitu. Karena polisi itu katanya penegak hukum. Untuk latar belakang kesananya kami nggak pernah tahu apa yang terjadi. Nah, jadi gini Bu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum tersebut merupakan suatu peraturan. Hukum tersebut ada yang bersifat tertulis dan ada juga yang bersifat tidak tertulis. Contohnya seperti ini Bu. Jadi Bu, selain hukum tertulis, ada juga hukum yang tidak tertulis. Salah satunya adalah hukum perdata Bu. Jadi hukum perdata itu merupakan hukum adat, atau yang kita jumpai itu, yang sering kita jumpai lah Bu. Jadi hukum adat itu maksudnya ini ya, karena masyarakat Indonesia ini banyak suku ya. Oh
Oh, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Misalnya ada adat Jawa dengan adat Batak. Tentunya adat tersebut kan sangat berbeda, Bu. Kalau Ya. adat Jawa itu kan kalau misalnya ada suatu kematian ataupun pernikahan, pastinya adanya kendurian, Bu, kalau kematian. Dan 3 hari, 7 hari, 40 hari, bahkan sampai 100 hari ya, Bu. Kalau pernikahan adanya kenduri. Sedangkan kalau Batak itu kan tentunya beda kan, Bu. Seperti kayak ada main tortor, ada nari-nari, nyanyi-nyanyi pakai ulos gitu, Bu. Jadi kalau tidak dibuat itu tidak melanggar suatu hukum, Bu, yang berlaku oleh pemerintah gitu. Itu, Bu, itu kemampuan adat masing-masing. Jadi tidak ada salahnya untuk dibuat dan tidak ada salahnya tidak dibuat. Oh iya ya, memang di masyarakat ini yang saya ketahui memang begitu. Cuman kan istilahnya gini ya, kami kan masyarakat awam. Tahu kami ya, kalau umpamanya betul kata adik tadi, ada 3 hari, ada 7 hari, ada 100 hari. Bahkan kadang-kadang pun nggak kami buat. Itu tergantung sama kemampuan kami. Paham kalau begitu. Jadi itu namanya hukum apa tadi ya? Hukum perdata ya. Ya. Iya. Jadi ini, Bu, ada selebaran tentang macam-macam hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi untuk itu saya berikan pada Ibu untuk dibaca-baca supaya Ibu bisa memahami lebih dalam. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada waktu Ibu, soalnya Ibu orang sibuk ini. Ya kalau waktu senggang lah saya baca-baca, biar saya juga atau masyarakat sini bisa tahu hukum ya. Terima kasih. Mohon izin ya, Bu, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Amin. Doakan komunitas saya semoga betul jadi penegak hukum di Indonesia. Terima kasih ya, Bu, doanya. Jadi berdasarkan pada proyek yang saya lakukan, hukum merupakan suatu peraturan yang bersifat universal. Hukum tersebut dapat menentukan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, yang dimana hukum tersebut mencerminkan suatu kepatuhan, ketaatan, dan ketertiban. Keberadaan hukum sangatlah penting bagi suatu negara, karena dengan adanya hukum, keadilan dapat ditegakkan. Nah, jadi saran dari saya berdasarkan pada proyek yang saya buat adalah dalam menyikapi hukum tentunya kita bisa memahami keberadaan hukum. Hukum dibentuk bukan untuk dilanggar, tetapi untuk dipatuhi. Keberadaan hukum sangatlah penting bagi suatu dunia, karena dengan adanya hukum keadilan dapat ditegakkan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Agung Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.